Namaku Usman, seorang mahasiswa yang baru saja lulus. Semasa kuliah, aku ngekos di dekat kampus sebuah universitas swasta di Bandung. Dan kebetulan, kosanku itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Dan di samping pemakaman itu, ada tempat pembuangan sampah. Musim hujan yang sedang mengguyur kota Bandung membuat keadaan sekitar kosanku itu cukup miris. Karena hujan yang lebat membuat air menggenang, banjir dan mengalirkan tumpukan sampah sehingga makam yang berada dekat kosanku itu terkadang tertimpa sampah dan membuat keadaannya terlihat kumuh. Sampai terjadilah kejadian ini. Terjadi seminggu yang lalu. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang penakut. Sendirian di kosan yang bersebelahan dengan pemakaman umum, ya mungkin dengan stigma angker, bukan masalah untukku. Semua berawal dari sebuah mimpi. Saat itu aku bermimpi. Di dalam mimpiku, aku dan beberapa temanku mengantarkan seorang anak perempuan yang masih kecil. Dan dia kesurupan. Kami berniat membawanya ke Pak Ustadz. Menurut orang tuanya, anak itu sering kerasukan. Dan jika sedang kesurupan atau kerasukan, anak ini mulai bertingkah aneh, menyeramkan. Tenaganya jadi sangat kuat, seperti orang dewasa. Di dalam perjalanan, kami mengantar anak yang sedang kesurupan itu ke Pak Ustadz. Tiba-tiba anak itu mengamuk. Dan teman-temanku yang badannya bisa dibilang cukup besar tidak kuat menahannya hingga terlempar oleh anak kecil itu. Aku lalu datang dan di dalam mimpiku, aku menampar anak itu, menyadarkannya berkali-kali. Dek, sadar dek, istighfar, sadar dek. Ayo, bangun, istighfar, dek. Singkat cerita, kami pun sampai di rumah Pak Ustadz. Diobatilah anak perempuan itu. Dalam prosesnya itu, akhirnya sosok jin yang mengganggu dan merasuki anak itu keluar. Di dalam mimpiku, tiba-tiba Pak Ustadz bilang kalau di kosanku itu banyak makhluk halusnya. Dan salah satunya itu yang masuk ke dalam anak itu. Aneh. Dia menjelaskan kosanku seperti apa dan persis sama seperti kosanku. 2 lantai agak kumuh dan kosong, tidak berpenghuni. Ya, meskipun ada 4 kamar yang terisi, tapi di lantai 2 hanya ada aku sendiri. Sebenarnya di dalam mimpiku itu, aku tidak begitu kenal siapa Pak Ustadz ini. Lanjut, masih di dalam mimpiku, aku memintanya Pak Ustadz itu untuk mengantarkanku pulang, menemaniku ke kosan. Karena yang terasa saat itu, suasana jadi menyeramkan.
Di dalam mimpiku aku bilang aku akan pindah kosan, akan mengambil barang-barang. Tapi karena tidak berani sendirian, aku minta Pak Ustadz mengantarku. Sampai di depan kosan, beliau bilang, banyak yang tidak beres di kosan ini. Pantas saja kamu kena gangguan. Kami masuk ke lantai 2, dan tiba-tiba kulihat banyak sekali lantai-lantai keramik yang bolong dan jejak kaki berwarna hitam berserakan di lantai. Aku mengekor Pak Ustadz yang mulai memasuki kamarku. Dan ketika Pak Ustadz melangkah masuk ke kamarku, tiba-tiba lantainya ambruk dan dia terjerumus jatuh ke bawah. Seketika aku mendengar suara tawa cekikikan. Dan aku langsung terbangun dari mimpi burukku itu. Mimpinya terasa sangat nyata. Badanku tiba-tiba menggigil. Aku merasakan panas. Sekujur tubuhku berkeringat sampai bulu kuduku berdiri. Aku lihat jam menunjukkan jam 1 pagi. Saat itu karena masih setengah sadar, aku pun kembali tertidur. Tak lama setelah memejamkan mata dan kembali terlelap, aku kembali dihantui oleh mimpi yang sama, persis mengantarkan anak kecil yang sedang kesurupan dan berujung kematian sadis. Mimpi yang sama seperti yang kulihat sebelumnya, hingga membuatku kembali terbangun. Dan saat sadar dari mimpi itu, astaga, badanku tidak bisa digerakkan. Bulu kuduku meremang dari kaki hingga kepala. Melihat ada yang mengelilingiku di tempat tidur. Tiga sosok yang sedang memegangi badanku, memperhatikanku. Kulihat ada sosok anak kecil berambut panjang dengan perawakan kurus, bertingkah aneh dengan wajah yang penuh belatung. Sosok itu menahan tanganku, dan ada dua sosok lainnya. Wanita memakai pakaian serba hitam, berambut panjang, dan mulutnya tercium bau busuk, mengeluarkan cairan hitam hingga kukunya panjang. Wajahnya sangat gelap, tidak terlihat seperti kuntilanak. Sosok itu memegang badanku. Detak jantungku seakan mau meledak. Ingin aku berdoa keras dan menepi sosok itu agar menjauh, tapi aku tidak bisa. Rasanya seperti mati rasa. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, membacakan ayat suci, memanggil nama Tuhan terus-menerus hingga akhirnya aku bisa menggerakkan kembali badanku dan
Sosok itu hilang. Dan aku tidak tertidur. Ini bukan mimpi. Mereka nyata menampakkan dirinya. Kulihat saat itu jam menunjukkan jam 2:30 pagi. Kenapa berlalu sangat cepat? Aku berusaha terpejam lagi agar cepat pagi. Dan kembali ketika aku tidur, aku masuk ke dalam mimpi buruk yang sama, lagi dan terulang. Anak kecil kesurupan hingga berujung kematian. Dan lagi aku terbangun dari mimpi itu. Dan kali ini ketika aku terbangun membuka mataku, itu melayang sepotong tangan yang sangat kotor berada tepat di depanku. Iya, hanya sepotong tangan yang melayang-layang hingga membuatku terasa sesak dan tidak bisa bergerak. Ketika kulirik, astaga, di sekujur badanku aku dicekal oleh segerombolan potongan-potongan tangan yang melayang, memegangiku, menahanku agar tidak bisa bergerak. Kali ini aku memaksakan diriku, berusaha untuk berdoa dengan lantang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lantangkan ayat suci, berkali-kali mengeraskan bacaan doaku. Allahu Akbar. Hingga mereka semua perlahan hilang seperti asap. Dan badanku seketika itu langsung bisa kugerakkan. Ini benar-benar nyata. Masih terasa cengkraman tangan-tangan itu di sekujur badanku. Sampai pagi aku tidak tertidur. Aku mengabari ibu dan teman-teman dekatku apa yang sudah terjadi, yang kualami. Ketika itu ibu menanggapi dan bilang apa yang mungkin aku lakukan. Aku mengingat-ingat sebelum kejadian itu, tepatnya sore hari, ketika aku sedang membuang sampah di tempat pembuangan sampah dekat makam. Aku ingat melangkahi beberapa makam atau kuburan tanpa permisi. Karena saat itu aku diburu-buru. Hujan yang akan turun. Apa mungkin gara-gara itu? Entahlah, walau-walau. Yang jelas yang ku tahu, yang menggangguku itu adalah sosok setan atau jin yang mengambil kesempatan menyerupai dan membuatku ketakutan. Tapi bagaimanapun, ketika kita punya keyakinan dan keimanan juga ketakwaan kepada Tuhan, itu menjadi kunci agar mereka tidak mengganggu kita.